Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pesan rahasia Presiden Soekarno 2023 akhirnya terbongkar. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai dengan 1967. Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Begitu pentingnya kedua tokoh bangsa ini. Namun, kisah Soekarno-Hatta di penghujung hayatnya tidak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator. Sang proklamator yang biasa dipanggil Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Bertahun-tahun sebelum itu, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso, Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Bahkan keluarganya pun dipersulit untuk menjenguknya. Soekarno kemudian wafat di ruangan perawatan RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 21 Juni tahun 1970 pukul 7:17 waktu Indonesia Barat. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai dengan 1967. Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, kisah Soekarno-Hatta di penghujung hayatnya tidak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Ia mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak napas, dan juga rematik. Sebelumnya Soekarno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Soekarno tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dalam buku lain yang berjudul Insinyur Soekarno, karya Wahyudi Jaya, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Soekarno kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapatkan izin dari Soeharto, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat, alat sadap dipasang di setiap sudut rumah, dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Kemudian Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya Presiden Soekarno meninggal dunia. Guntur Soekarno Putra tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan di hati Guntur. Pada buku yang ditulis oleh Guntur, yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku, diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno. Setelah itu, tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Berikut pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur. Engkau adalah anak sulung Putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu fajar menyingsing, fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur. Dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang fajar, tanggal 3 November, pada saat itu di mana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Nak, seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abadi Tuhan, manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang baik hatinya.
Karena itu jangan cengeng. Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Bung Karno. Ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno adalah sikap terbaik, termasuk jika akhirnya ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik. Akan tetapi dengan sikapnya itulah, kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto. Sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya, tetapi juga dikucilkan di Wisma Yaso, tanpa bacaan, tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa semuanya. Kemudian Presiden Soekarno sekarat pada 16 Juli tahun 1970. Ia dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepetak kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin buruk setiap harinya. Kesadarannya pun kian menurun hingga pada Sabtu 20 Juni 1970 pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soekarno mengalami koma. Kemudian keesokan harinya, Dr. Mahar Marjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Fajar dan menyuruhnya untuk datang. Di sana tampak Guntur, Megawati, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati hadir di rumah sakit pada Minggu 21 Juni tahun 1970 pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruangan perawatan dan memberondong Dr. Mahar dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun Dr. Mahar tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala. Hingga pukul 7:08, petugas mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucapkan takbir. Melihat kondisi sang ayah, Megawati Soekarno Putri membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Sebelum kalimat itu selesai, Soekarno hanya mengucapkan nama sang pencipta. Allah, 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 bisik Soekarno pelan seiring hembus nafas terakhirnya. Kemudian terdengar suara tangisan pecah di ruangan kamar Soekarno pada pukul 7:17 waktu Indonesia bagian Barat. Sang proklamator telah menghadap sang pencipta dan berakhirlah tugas sebagai penyambung lidah rakyat. Kemudian sebelum wafat, Soekarno sempat dijenguk oleh Muhammad Hatta. Melihat sahabatnya di rumah sakit, Muhammad Hatta tampak penuh dengan kepedihan.